Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin wa ala zawjatihi ummahatil mu'minin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih menggerakkan hati kita, masih menggerakkan badan kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan tergeraknya hati kita dan badan kita untuk menjalankan ketaatan ini merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika hati dan badan kita sudah tidak lagi tergerak untuk ibadah, maka bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah tidak memperdulikan hamba tersebut. Itu merupakan tanda kebencian Allah kepada hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha amarakum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian agar kalian melaksanakan amanah yang dibebankan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikisahkan oleh Syekh Ahmad Khalid Al-Utaibi dalam artikel yang berjudul Al-Britani wa Amanatul Imam. Kisah beliau ini sudah banyak ditulis ulang oleh saudara-saudara kita di internet, di media sosial dan lain sebagainya. Tidak ada salahnya kita bahas Al-Britani wa Amanatul Imam. Ada seorang imam baru di Masjid London. Imam baru memangku Masjid London. Karena baru, beliau apabila bepergian keliling kota London, beliau menaiki angkutan umum, bus umum kota London. Masuk bus, kemudian membayar ongkos pada sopir, menerima pengembalian, kemudian mencari tempat duduk. Hal itu sering beliau lakukan untuk mengenal kota London. Suatu hari ketika beliau menaiki bus, seperti biasa, beliau naik bus, kemudian memberikan uang kepada sopir, menerima pengembalian, kemudian mencari tempat duduk. Ternyata setelah beliau hitung, di dalam pengembalian itu ada uang 20 sen, kelebihan 20 sen. Terbesit dalam benak sang imam untuk mengembalikan uang tersebut. Tetapi terbesit pula dalam pikirannya bahwa itu adalah uang yang sangat kecil, tidak perlu dikembalikan. Biasanya orang-orang tidak memperhatikan uang yang sangat kecil tersebut, hanya 20 sen. Ternyata setelah sampai pada halte tujuan, bus berhenti di depan halte. Kemudian sebelum turun, ternyata imam Masjid London itu mengembalikan uang 20 sen kepada sang sopir. Pak, ini pengembalian Anda ada kelebihan 20 sen. Maka sopir itu bertanya,
Bukankah Anda imam baru di Masjid London ini? Ya, saya imam baru di Masjid London ini. Sudah lama sekali ada dalam pikiran saya untuk mendatangi masjid Anda, untuk mengenal lebih jauh tentang Islam. Maka sengaja pengembalian ini saya lebihi 20 sen. Saya ingin melihat sikap Anda, saya ingin melihat akhlak Anda. Maka setelah perbincangan beliau turun dari bus, kemudian beliau berpegangan pada tiang halte dengan kaki yang gemetar. Kemudian beliau menengadahkan ke langit. Ya Allah, hampir saja saya menjual Islam ini hanya dengan 20 sen saja. Hampir saja orang itu tidak jadi belajar Islam hanya gara-gara uang 20 sen saja. Masyarul muslimin rahimakumullah, kejujuran merupakan akhlak yang mutlak dimiliki oleh seorang muslim. Muslim adalah jujur, jujur adalah muslim. Kejujuran mutlak dimiliki oleh seorang muslim. Keistimewaan seorang muslim adalah ada pada kejujurannya. Jangan sampai keistimewaan ini diambil oleh orang lain, diambil oleh agama lain. Keistimewaan seorang muslim adalah ada pada kejujurannya, kejujuran lisan dan hatinya. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Kalian harus selalu jujur, karena kejujuran itu mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu akan mengarahkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang selalu jujur, maka tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, wa alaikum bil kadzib, fa innal kadziba yahdi ila fujur, fa innal fujura yahdi ila nar. Janganlah kalian berbohong, karena sesungguhnya kebohongan itu mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan buruk. Dan perbuatan-perbuatan buruk itu akan mengarahkan ke neraka. Apabila seseorang selalu berbohong, maka akan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang tukang bohong. Masyarul muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Amr, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bertanya, "Wahai Rasulullah, seorang muslim yang utama itu seperti apa?" Seorang muslim yang paling utama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang muslim yang utama adalah yang memiliki lisan yang jujur dan hati yang terstempel, hati yang sudah dicap. Seorang muslim yang memiliki lisan yang jujur dan hati yang terstempel, tercap. Wahai Rasulullah, lisan yang jujur itu kami tahu maknanya. Sedangkan hati yang terstempel itu apa? Apa maknanya? Maka beliau menjawab, yaitu hati yang bertakwa dan bersih. Tidak ada dosa, tidak bengkok, tidak khianat, dan tidak ada dengki di dalamnya. Hati yang terstempel itu adalah hati yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa, tidak bengkok, tidak khianat, dan tidak ada kedengkian di dalamnya. Silsilah Ahadits Shahihah nomor 146. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita lisan yang jujur dan hati yang bersih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin wa ala zaujatihi ummatil mu'minin. Ala innallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala rasulihil karim wa la yazal qailan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.